Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala melaksanakan segala kegiatan kita, khusus dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari Jawahirul Quran tentang ayat-ayat Jawahir, yaitu masih dalam surah Al-An'am. Terakhir pada kita membahas tentang ayat Al-An'am surat ayat 133. Sekarang ya betul ya. Wahuwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat ya. Itu saja. Sekarang kita kepada surat Al-An'am pada ayat 141 yaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghayra ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Dan dialah Allah, wa huwal ladzi ansha'a, dialah Allah yang menciptakan jannatin, kebun-kebun yang ma'rusyat, dari tanaman-tanaman yang merambat. Ma'rusyat itu manbasata minal ard. Walaupun ada juga yang menafsirkan ma'rusyat itu kebun-kebun yang tinggi, menjulang tinggi ya. Tapi pendapat Ibnu Abbas, ma'rusyat itu yang tanaman-tanaman polo kesimpar ya. Apa katanya orang Jawa itu polo kesimpar, apa yang polo merambat ya, apa yang di bumi itu loh, di tanah, yang tidak punya dahan, itu namanya ma'rusyat. Pokoknya ma'rusyat, dan yang tidak merambat. Yang tidak merambat itu berarti seperti nakhla, itu seperti pohon kurma. Nakhl itu pohon kurma. Kalau tamar itu buahnya, kalau nakhl itu pohonnya. Dialah Allah yang menjadikan jannatin, kebun-kebun yang ma'rusyat, dari tanam-tanaman yang merambat, wa ghairu ma'rusyat, dan yang tidak merambat. Wan nakhla, juga pohon kurma. Waz zar'a, zara itu tanaman lebih cenderung ke makanan pokok seperti gandum, padi, ya, beras, jagung, itu zara. Mukhtalifan ukuluhu, yang berbeda-beda rasanya. Wazaituna, juga dia yang menciptakan az-zaitun, pohon zaitun, warumman, pohon delima. Mutasyabihan, baik yang serupa bentuk dan warnanya, pokoknya mutasyabih, dan tidak serupa rasanya. Ya, kadang-kadang ada yang mirip daripada buahnya atau bentuknya atau warnanya, tapi tidak sama rasanya. Kulu min thamarihi, silakan kalian makan. Makanlah daripada buah-buahnya. Ya. Idza asmara, apabila berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan haknya yauma hasadih,
pada hari panennya. Pada hari daripada panennya. Daripada tadi itu nakhla wasala dan seterusnya itu. Kulu min tamarihi, makalah dari buahnya. Buah daripada an-nakhl dan sebagainya itu tadi. Idza asmaru, ketika dia berbuah. Wa atu haqqahu, dan berikan haknya pada hari panennya. Pada hari menuainya. Haknya ini zakat pada waktu memetik hasilnya. Hanya zakat, semua zakat itu terikat dengan haul, waktu kepemilikan 1 tahun. Tapi khusus zakat pertumbuhan ini adalah diberikan ketika panen. Ketika panen langsung diberikan. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Bahkan bukan hanya dalam masalah makanan. Kul walbas, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bahkan bersedekahlah tanpa kesombongan dan tanpa berlebihan. Min ghairi sarafin wala makhilah, tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Jadi bahkan sedekah pun tidak boleh berlebihan. Dalam arti menelantarkan yang wajib, sedangkan dia sedekah sunnah tapi dia menelantarkan yang wajib dinafkahi, itu namanya berarti berlebihan. Ya. Jadi bukan hanya makan minum tapi bersedekah pun tidak boleh. Wala tusifu, jangan kalian berlebihan. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, kata Rasulullah SAW, min ghairi sarafin, tanpa berlebihan, wala makhilatin, tanpa kesombongan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan beliau juga bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Ya. Di ayat berikutnya, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan dari antara an'am, hewan-hewan ternak, ada hamulah. Ada hewan-hewan yang membawa beban, seperti unta, yang mana orang-orang dulu menggunakannya untuk membawa beban-beban. Ya. Hamulatan wa farsha. Dan juga ada hewan-hewan yang dijadikan pengangkut beban, hamulatan, dan ada pula yang untuk disembelih. Ya. Yang untuk disembelih, farshan. Kulu mimma razaqakumullah. Ya. Di surat Yasin kan juga gitu. Allah pada afala tashkurun. Min jamal turihuna wa bi tasrahun. Di ayat yang lain di surat An-Nahl, Allah mengingatkan tentang nikmat jamalun fi turihuna wa fi tasrahun. Ada yang daripada unta-unta yang kalian membawa daripada naik di atasnya pada waktu untuk pergi ke tempat-tempat yang kalian tidak capai kecuali illa bisyikil anfus, kecuali dengan susah payah. Maka semua itu Allah ciptakan untuk meringankan daripada beban manusia. Jadi setelah Allah menceritakan tentang nikmat Allah berupa tanam-tanaman, kemudian Allah beralih kepada hewan ternak. Ada yang hamulatan, ada yang berupa hewan yang membawa beban, termasuk membawa penumpang yang ditumpangi. Ada yang farshan, ada yang disembelih. Minha ta'kulun. Di antara hewan-hewan itu ada yang kalian makan. Ada yang kalian tunggangi, hewan tunggangan ada yang kalian makan. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah rizkikan pada kalian, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam hal ini langkah-langkah syaitan itu adalah seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, mengikuti langkah-langkah syaitan, mengharamkan yang mereka mau dan menghalalkan yang mereka mau.
daripada makanan-makanan itu. Sebagian yang mereka haramkan katanya untuk berhala mereka katanya. Itu salah satu mengikuti langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Atau kalau zaman kita sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk mengikuti langkah syaitan. Ini Allah yang mencipta hewan-hewan itu tadi. Allah yang mencipta daripada tanam-tanaman tadi. Tapi justru kita menggunakannya untuk mengikuti jejak-jejak atau langkah-langkah syaitan dalam bermaksiat. Walaupun kita tidak melakukan kesyirikan seperti orang-orang jahiliyah yang mengharamkan sebagian tanaman dan hewan untuk mereka persembahkan kepada berhala. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Ya. Kemudian Allah jelaskan masalah hamulah wa farsyan tadi thamaniyata azwaj dan seterusnya di ayat berikutnya 143. Kemudian adapun di ayat 162 dari surat yang sama yaitu surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk, nusuk itu bisa berupa manasik haji atau sebangsanya, atau nusuk juga diartikan sebagai hewan-hewan sembelihan yang disembelih untuk Allah SWT. Nusuk az-zabah, ya. Ini penyembelihan. Menusuki wa mahya mamati, mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam af'al perbuatannya. Semua adalah perbuatan Allah SWT. Hakikatnya wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah, dengan tauhid itulah umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama dari orang yang muslim. Ini beliau Rasulullah SAW adalah awwalul muslimin. So, kita mengucapkannya wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang yang muslim. Qul aghairallahi abghi rabban, katakanlah ya Muhammad, aghairallahi, apakah selain Allah? Abghi rabban, aku mencari Tuhan. Apakah aku mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dialah penguasa segala sesuatu. Ya. Dikatakan, karena orang kafir mengatakan, sudah kau kembali kepada agama kami, ini ada Lata, ada Hubal, ada Manat, dan tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Maka Rasul disuruh oleh Allah mengatakan, qul, katakanlah pada mereka yang mengajakmu itu, aghairallahi abghi rabban, apakah kepada selain Allah saya mencari Rabb? Apakah saya mencari Rabb, penguasa selain Allah SWT? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah lah Rabb dari segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, ya. Dan setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Wala taksibu kullu nafsin, tidaklah memperoleh setiap jiwa kecuali 'alaiha, kecuali atasnya. Tidaklah melakukan setiap jiwa daripada dosa kecuali 'alaiha, kecuali dosa itu akan ditimpakan atas orang yang melakukannya. Ala nafas 'alaiha, ini ala kulli nafsin. Sebab mereka, ini juga dikisahkan di surat yang lain, ya, tentang perkataan orang-orang musyrik itu, itabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum, katanya orang musyrik itu. Ama lahum min hamilin min khotoyim min syai', di surat Al-Ankabut. Katanya mereka, ikutilah kami, itabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum, biar kami bawa dosa kalian. Maka turun ayat ini, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah memperoleh atau melakukan dosa setiap jiwa kecuali 'alaiha, dosa itu akan ditimpakan atas jiwa tadi yang melakukannya.
wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah menanggung waziratun seorang pendosa, wizra ukhra tanggungan atau dosa orang lain, atau dosa yang lain. Tidak mungkin seorang itu disiksa karena dosa orang lain. Adapun yang riwayat yang dikatakan seorang yang meninggal dunia itu yu'adzabul mayyit bibukai ahli, mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar juga dan juga Siti Aisyah di Bukhari. Maka itu maksudnya adalah kalau dia membiarkan hal itu pada keluarganya, dalam arti jika itu diambil sebagai tradisi dan dia memerintahkan untuk meratapi mayitnya. Kalau dia memerintahkan untuk meratapi mayit itu tadi, dengan berlebihan dia berwasiat untuk itu. Makanya ada sampai ada yang menganjurkan untuk supaya ya di Azkar Nawawi juga disebutkan dianjurkan untuk si mayit atau orang yang hampir meninggal dunia memberi wasiat pada keluarganya agar mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ya. Karena khawatir kalau masuk kepada hadis itu tadi, kalau mereka membiarkan itu, mereka masuk dalam hadis itu dari yu'adzabul mayyit bibukai ahli. Mayit itu akan disiksa dengan tangisan daripada keluarganya. Ini kalau terjadi kalau mereka memerintahkan hal itu kepada keluarganya atau tidak melarang hal itu pada keluarganya. Jadi kalau begitu maknanya berarti bukan berarti mayit itu menanggung dosanya Pak, keluarganya. Ya, seperti kaidah tadi mengatakan dan ayat Quran tadi wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak mungkin seorang pendosa menanggung dosa orang lain. Semua menanggung dosanya masing-masing. Sedangkan yang disebut di surat Al-An'am itu juga ayat wala taziru, surah An-Najm ayat wala taziru waziratu wizra ukhra itu bukan berarti seorang tidak bisa memberikan pahala atau mengirim satu amalan untuk orang lain, seperti untuk ibunya, untuk ya. Karena yang dinafikan di sini adalah tidak mungkin orang itu menanggung dosa orang lain tanpa ada sebab. Dan ini juga tidak menafikan orang atau sabda Rasulullah yang mengatakan mandala ala orang-orang yang menunjukkan man sana sunatan sayyi'atan fa alai itsmu man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan atas satu tradisi yang jelek, mencontohkan satu tradisi yang jelek, dia dapat dosanya dan dosa orang yang mengikuti dia. Ini yang khusus min ajli syai' tanpa ismi syai' tanpa mengurangi daripada dosanya orang yang mengikutinya itu tadi sedikit. Ini tidak bertentangan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Kenapa? Karena itu memang dia mendapat dosa karena dia sendiri yang mempelopori kejahatan. Ini dosa yang dia terima ya hakikatnya dosanya dia. Karena dia mencontohkan pada orang lain sehingga orang berani melakukan kejahatan itu atau menjadi terinspirasi karena contoh yang dia berikan, maka hakikatnya dia menerima tanggung jawab dia sendiri. Bukan berarti bukan katanya wala taziru waziratu wizra ukhra, bukan seperti itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra itu berarti ya ini tidak mungkin tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan Allah menyiksa satu orang karena dosanya orang lain. Tidak mungkin lah. Ya. Dan itu juga tidak menafikan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra ini untuk memberikan pahala kepada orang lain. Ya. Sebab ya ini di sini yang disebut cuma dosa, bukan pahala. Adapun pahala itu milik setiap orang. Begitu juga wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa nasa'u yahu sawfa yura. Ya, seperti di surah An-Najm. Am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa nasa'u sa'yahu sawfa yura. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa dan seterusnya. Adapun itu disebut surah An-Najm itu wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu lam di situ untuk istihqaq. Wa alaisa lil insani, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia usahakan. Lam di situ untuk istihqaq, lil insan itu milik manusia. Itu terserah kepada dia untuk memberikan kepada siapa saja. Bukan berarti
Al-insan lima saat itu kemudian menafikan kita bersedekah atas nama fulan atau mengirim pahala kepada fulan, untuk berdoa untuk si fulan, terus kemudian tidak sampai, bukan. Jawaban kedua bahwa itu syariat terdahulu, karena ayatnya sebelumnya amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Itu syariat terdahulu. Walaupun tidak berlaku pada syariat Rasulullah dan syariat syar'uman qoblana, syariat orang terdahulu tidak otomatis berlaku bagi Rasul SAW, bagi syariat umat beliau, kecuali kalau yang ditegaskan oleh beliau. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian hanya kepada Rob kalian lah marji'ukum, tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum, maka dia akan memberi kabar kepada kalian, bima kuntum fi takhtalifun, tentang apa yang dahulu kalian perselisihkan tentang amalan jahiliyah itu tadi, yang mereka perselisihkan dengan Rasulullah, yang mereka tidak menerima apa yang datang melalui Rasulullah SAW, sehingga mereka berselisih ya, kepada Rasulullah SAW. Huwaladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalaifal ardi, menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah maknanya dua, sebagaimana Adam, ayat khalifah itu diterapkan pada Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Soalnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kata khalafa yakhlufu artinya mengganti. Sebagian menafsirkan mengganti dalam arti mengganti untuk menerapkan hukum Allah, dalam tanda kutip mengganti peran Allah Ta'ala untuk menerapkan hukumnya di muka bumi, maka disebut khalifah. Sebagian lagi menafsirkan Adam itu sebagai khalifah karena Adam itu bukan makhluk yang pertama, tapi sebelumnya ada Banul Jan itu tadi yang pernah menempati di muka bumi. Maka Adam khalifah, disebut khalifah karena dia mengganti dari khalifah atau pemimpin sebelumnya, sehingga disebut sebagai khalifah. Ya. Wallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalaifal ardi, sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Maksudnya pengganti, maksudnya khalifah di sini pengganti dari umat-umat sebelum kalian. Kalian sekarang ini kami jadikan pengganti dari umat yang sebelum kalian. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, supaya Allah uji kalian dalam apa yang Allah datangkan, Allah berikan kepada kalian. Dan Allah angkat sebagian dalam rezeki, dalam kekuatan, dalam ilmu, dalam keutamaan. Allah angkat sebagian di atas sebagian yang lain dalam beberapa hal, dalam kemampuan, dalam kecerdasan, dalam ilmu, dalam kekayaan, dalam pangkat. Allah angkat sebagian di atas sebagian yang lain. Untuk apa? Apa? Untuk menyombongkan diri. Kata Allah, liyabluwakum, supaya Allah uji kalian. Itu semua Allah angkat sebagian dari sebagian ini sebagai ujian bagi mereka yang diangkat itu, sebagai ujian, baik ujian bagi yang diangkat atau ujian bagi yang berada di bawah. Ya. Yang berada di atas diuji supaya syukur, yang Allah lebihkan. Yang berada di bawah dari yang lain diuji agar sabar. Masing-masing ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian kepada sebagian ujian, sebagian kalian kami jadikan ujian bagi sebagian yang lain. Yang kaya ujian bagi yang miskin, miskin ujian bagi yang kaya. Ini, yang berpangkat ujian bagi yang di bawahnya, yang orang yang rakyat jelata ujian bagi para pemimpin dan seterusnya. Kami jadikan sebagian pada kalian ujian kepada sebagian yang lain, untuk sebagian yang lain. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum, supaya Allah menguji kalian dalam apa yang Allah berikan kepada kalian berupa pangkat, jabatan, sebagainya. Inna rabbaka sari'ul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu itu amat cepat siksanya, amat cepat hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi ketahui juga bahwa Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain Allah itu cepat siksanya, di sisi lain Allah itu Maha Pengampun. Allah cepat siksanya, baik cepat siksa di dunia ataupun siksa di akhirat. Karena segala yang akan datang, yang pasti datang itu dekat. Yang jauh itu yang tidak pernah datang, itu yang jauh.
Maka akhirat, walaupun kok dikatakan syarul iqab kan siksanya masih di akhirat. Akhirat kan pasti datang, la raiba fi. La raiba fiha, kiamat itu pasti datang, la raiba fi, tidak ada keraguan dalam kiamat. Nah, sesuatu yang pasti datang itu dekat. Yang jauh itu yang tidak bakal datang, itu jauh. Ya. Kullu ma huwa atin at. Segala apa yang kullu ma huwa atin qarib. Segala apa yang datang itu dekat. Ya. Dikatakan wa ma amru sa'a illa kalamhil basar aw huwa aqrab, dalam ayat yang lain. Tidak ada perkara kiamat itu kecuali lamhil basar, seperti kedipan mata. Aw huwa aqrab, atau bahkan lebih cepat dari itu. Itu beberapa ayat jawahir yang ada di surat Al-An'am yang mengenalkan kepada Allah Ta'ala, yang berisi tentang siapa Allah itu, ma'rifatullah. Inna sholati wa nusuki wa qul a'udzubillahi abghikum rabban. Itu yang ada di surat Al-An'am. Kemudian berikutnya yang ada di surat Al-A'raf. Surat ke-7. Asyru ayat, di situ ada mengandung 10 ayat jawahir. Di antaranya di surat Al-A'raf pada ayat 10. Pada ayat 10. Itu firman Allah SWT. A'udzubillahi wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan sungguh benar-benar makkannakum, kami telah menempatkan kalian fil ardi, di muka bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha, dan kami jadikan lakum bagi kalian wahai Bani Adam, fiha, di bumi ini, ma'ayish, penghidupan atau sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian itu bersyukur. Sedikit sekali kalian bersyukur. Baik itu sedikit jumlahnya orang yang bersyukur, qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Atau ketika bersyukur pun itu kualitas syukurnya sedikit. Qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kemudian kalimat sedikit kalian bersyukur ini nanti lebih dijelaskan lagi, ya, pada ayat-ayat berikutnya itu dari surat Al-A'raf itu, yang menunjukkan misi iblis. Ya, di antara misi iblis adalah supaya membuat Bani Adam ini tidak bersyukur. Seperti di Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian, ya Allah, boleh kau usir saya. Itu janjinya iblis. Tsumma la'atiyannahum, sungguh saya akan mendatangi mereka Bani Adam. Min baini aydihim, dari hadapan mereka. Min khalfihim, dari sebelah belakang mereka. Min an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Kemudian apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sebagian mufassirin mengatakan ini menunjukkan betapa tingginya derajat syukur itu di sisi Allah, sampai iblis itu fokus utamanya untuk membuat orang itu tidak bersyukur. Fokus utama iblis untuk membalas dendam pada Bani Adam, jadi dengan cara membuat mereka tidak bersyukur. Ya. Aku datangi mereka dari sebelah depan, sebelah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Dia tidak mengatakan sebelah atas sama bawah, karena dari atas bawah ini datangnya azab Allah langsung. Maka tidak berani iblis datang dari atas, tapi dari depan, dari belakang. Oleh karena itu kata sebagian ulama, dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam Maraqil Ubudiyah, bahwa Allah, ya, iblis itu akan datang kepada Bani Adam, mengancam itu datang pada Bani Adam dari 4 arah. Maka Allah beri Bani Adam itu 4 kalimat, Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dijaga daripada iblis itu, daripada syaitan, dari 4 arah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian wahai Bani Adam. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Kami bentuk kalian. Tsumma qulna lil malaikati sujudu, setelah dibentuk dengan bentuk sempurna, tsumma qulna, kemudian kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam.
Ai sujuda inhina, sujuda tahiyah. Laisa sujud ibadah. Sujud untuk penghormatan, bukan sujud ibadah kepada Nabi Adam. Ya. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semua. Malaikat itu illa iblis, kecuali iblis lam yakum minas sajidin. Dia tidak ada atau tidak termasuk daripada orang-orang yang sujud. Tidak termasuk dari mereka yang bersujud. Jadi Allah lah yang menempatkan kalian, yang Bani Adam ini di muka bumi. Allah jadikan di muka bumi ini penghidupan, sumber penghidupan, tapi sedikit manusia itu bersyukur pada Allah SWT. Makanya dikatakan Allah itu suka. Innallaha yuhibbu abadan. Akala fahamidallah, wa syariba fahamidallah. Allah suka kepada seorang hamba yang meminum lalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Makan lalu memuji Allah SWT. Itu Allah terima. Apa itu? Iya kurang bersyukur. Ya Allah menyadarkan manusia. Allah mengungkit, dan dalam banyak ayat Allah mengungkit manusia kepada manusia akan nikmat-nikmat Allah. Ya, sekaligus peringatan tentunya bagi manusia bahwa mereka itu sedikit bersyukur dan sulit. Sebagaimana di Ihya itu kan disebutkan oleh Nabi Musa, sulit untuk bersyukur sebenar-benar syukur, nggak bisa. Di Ihya itu dikutip sebagian riwayat kepada Nabi Daud, sebagian riwayat pada Nabi Musa. Munajat, ya Allah, kata Nabi Musa, bagaimana aku mensyukurimu? Sedangkan aku tahu syukur saya ini kepadamu itu nikmat lain yang harus aku syukuri. Bagaimana aku bisa mensyukurimu dengan sungguh-sungguh? Sedangkan syukur saya ini adalah nikmat lain darimu yang harus aku syukuri. Maka Allah jawab kepada Musa alaihissalam atau Daud alaihissalam dalam riwayat yang lain bahwa ya Musa, kalau kau mengerti akan hal itu, kau mengerti betul-betul akan hal itu, aku terima itu, ya, kesadaranmu itu sebagai rasa syukurmu kepadaku. Kalau kau mengerti bahwa kau tidak mungkin mensyukuri, lemah untuk mensyukuriku secara hakiki, itu sudah aku terima sebagai syukurmu kepadaku. Dan apa? Allah menerima rasa syukur kita cuma dengan 8 huruf, yaitu alhamdulillah, alif lam ha mim dal lam lam ha. Allah terima syukurnya hanya dengan 8 kalimat. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, faqad syakar, berarti dia sudah syukur kepada Allah Ta'ala. Maka Maha Suci Allah SWT yang menerima, yang tidak terhitung nikmatnya dan menerima dari hambanya sebagai ungkapan rasa syukurnya dengan ucapan yang ringan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian di surat Al-A'raf pada ayat 43, itu ungkapan penghuni surga. Ya, ungkapan daripada penghuni surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana, dan mereka berkata, para penghuni surga itu, dan awal ayatnya itu wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtimul anhar. Kami cabut dari hati mereka penghuni surga itu ghil, segala dengki, ya, keburukan di hati itu Allah cabut. Ya. Ala ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu ibarat ikhwan, saudara satu sama lain. Ala sururin mutaqabilin, berhadap-hadapan, duduk di dipan masing-masing, berhadap-hadapan di surga ini. Manaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka daripada ghil, penyakit hati atau kedengkian, tajri min tahtimul anhar, yang mana mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Baru ucapan ini, waqalu, itu lanjutannya. Manaza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, tajri min tahtimul anhar, tajri min tahtimul anhar, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Maka mereka para penghuni surga tadi berkata, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang mana Allah telah menunjukkan kami kepada ini, ya, kepada surga ini atau kepada jalan menuju surga ini. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna, dan kami tidak mungkin, tidak ada kami ini linahtadiya, bisa tertunjuki
Laula an hadanallah, seandainya bukan karena Allah yang menunjuki kami. Ya, kami tidak akan tertunjuki ke surga ini seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh telah datang para utusan Tuhan kami dengan kebenaran. Ya, termasuk nikmat Allah, kata penghuni surga ini, untunglah para Allah itu mengutus rasul-rasulnya kepada kami dengan kebenaran sehingga kami bisa tertunjuki dengan para rasul tadi kepada jalan Allah ini. Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan dipanggil, diserulah mereka, para penghuni surga diseru oleh satu suara, antil kumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang kalian diwariskan surga itu, kalau kalian diwariskan surga itu, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian dahulu kerjakan di dunia. Di sisi lain mereka penghuni surga merasa bahwa mereka tidak mungkin, kalau seandainya bukan hidayah dari Allah mereka tidak akan sampai. Maka Allah seru, itu memang hasil pahala dari amal kalian. Kalian diberi surga itu dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dahulu kalian amalkan di dunia. Yang mana tentunya amal itu tidak mungkin kalau tanpa rahmat dari Allah SWT. Kemudian qaulu inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Di surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang mencipta langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, 6 hari. Ai fi miqdari sittati ayyam, dalam kadar 6 hari. Dalam kadar 6 hari. Maksudnya 6 hari itu 6 masa. Karena hari menurut bahasa itu mulai dari tulu'i syams, terbit matahari, sampai terbenam matahari, itu namanya hari, 1 hari. Terbit matahari sampai terbenam matahari itu 1 hari. Berikutnya malam. Maka dalam 6 hari sini, sedangkan waktu itu belum ada matahari, belum ada langit ketika penciptaan ini. Allah baru menciptakan langit, baru menciptakan bumi. Maka 6 hari yang dimaksud adalah 6 masa yang kadarnya seperti 6 hari itu. Walam yakun yauma idzin yaumun, ketika itu belum ada hari, belum ada syams, belum ada matahari, belum ada langit. Wala sama, wala syams, wala yaum. Tapi sebagian lagi menafsirkan yang dimaksud hari sini adalah setiap harinya seperti hari di akhirat, yaitu 1 harinya seperti 1000 tahun atau 6 masa. Wallahu alam, konon katanya ya, bagi para ahli itu, ahli tentang apa, kejadian-kejadian bumi ini tadi, mengatakan memang alam semesta ini tercipta dalam 6 masa katanya. Wallahu a'lam. Ya itulah, justru itulah Allah SWT ingin menunjukkan, kalau Allah ingin mencipta langsung kun fayakun, tapi Allah proseskan dalam 6 masa. Allah saja yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya. Itu bagaimana Bani Adam itu terburu-buru, tergesa-gesa, sedangkan Allah itu adalah mencipta alam saja. Allah berikan 6 masa. Kemudian hanya dikatakan di dalam tafsir-tafsir kan gitu. Karena Allah Azza wa Jalla qadirun ala khalqis samawati wal ardi fi lam'atin wa lahdatin. Sebenarnya riwayat dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, mengatakan Allah itu mampu untuk mencipta langit dan bumi sekejap. Sekejap saja. Fakhalaqahunna fi sittati ayyam, tapi Allah cipta mereka itu, langit dan bumi dan segalanya, dalam 6 hari. Ta'liman li khalqih, untuk mengajarkan kepada makhluknya apa? At-tasabbut wa ta'ani, untuk mengajarkan sikap tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu kepada makhluknya fil umur, dalam segala perkara. Dan itu
dibenarkan oleh hadis Rasulullah SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sifat perlahan-lahan itu dari Allah, bukan lambat ya, tapi perlahan-lahan tidak tergesa-gesa itu dari Allah, sangat ketergesa-gesaan itu dari setan. Tapi memang dasar sifat manusia itu tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Allah sendiri yang menciptakan manusia itu, yang mengatakan manusia itu ajul, suka tergesa-gesa. Semua kepingin instan. Simsalabim mau berakadabra, langsung jadi. Iya, apalagi zaman sekarang kan semua kepingin serba instan semua. Mau alim kepingin instan. Tak bisa. Jadi wali muridnya. Jadi wali kepingin instan. Tsumma stawa alal arsh. Kemudian istawa alal arsh, bersemayam pada arsh, atau ya maknanya di situ ada istilah menguasai arsh. Ya, di sini sudah terkenal ini ayat sifat, dan pada Ahlussunnah wal Jamaah ada dua cara memahami. Yang satu tafwid, menyerahkan itu maknanya kepada Allah. Allah bilang istawa alal arsh, ya begitulah Allah bilang. Gimana maknanya? Hanya Allah yang tahu maknanya. Yang pasti bukan seperti istawa, bukan seperti bersemayamnya seorang itu di atas singgasana seperti raja duduk di atas. Karena Allah tidak mungkin menyerupai makhluk. Sebagian lagi mentakwil, dan dua-duanya mazhab Ahlussunnah, dua-duanya mazhab Ahlussunnah. Baik tafwid maupun takwil. Tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah. Allah berfirman tsumma stawa al-arsy, begitulah Allah berfirman, kami beriman itu ayat Allah, maknanya kita serahkan kepada Allah. Sedangkan kedua takwil. Ya, sebagian mentakwil istawa itu adalah isti'ala bil istila, istiwa bil istila, dengan menguasai istawa. Ya, istawa al-arsy berarti Allah menguasai arsy. Kalau arsy saja yang sebesar itu dikuasai oleh Allah, tunduk kepada kekuasaan Allah, apalagi yang di bawah arsy. Kemana diceritakan dalam riwayat arsy itu seperti saya sering nukil riwayat dari Abdullah bin Abbas, kata di riwayat itu bahwa arsy dengan kursi itu perbandingannya seperti padang pasir dengan mata uang, koin, uang dirham atau dinar. Jadi kursi itu seperti mata uang logam itu, arsy itu seperti padang Sahara yang luas. Sedangkan kursi sendiri itu Allah nyatakan di ayat kursi, wasi'a kursius samawati wal ard. Kursi itu meluasi langit, 7 lapis langit dan bumi. Kursi itu luasnya seperti luas 7 lapis langit dan bumi. Itu dibanding arsy itu masih seperti uang logam dengan padang Sahara. Kalau arsy saja tunduk di kekuasaan Allah, apalagi di bawah arsy. Itu makna takwil. Takwil itu ditafsirkan, yaitu istawa di situ maknanya istilah, istaula, berkuasa atas arsy. Sebagaimana di surat-surat yang lain seperti surat Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya. Makanya Imam Malik itu ketika ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa, gimana istiwa itu? Maka Imam Malik terdiam beberapa saat, kemudian mengambil nafas panjang, kemudian mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Kata istawa dalam bahasa Arab, orang Arab ngerti maknanya. Ngerti maknanya istiwa itu dalam bahasa Arab. Wal kaif ghairu ma'qul. Tapi gimana istiwanya Allah tidak bisa dimasukkan di akal kita. Ya. Kemudian wasu'al wal iman bihi wajib, dan beriman bahwa Allah istawa karena Allah sudah sebut dirinya istawa. Beriman terhadap itu adalah wajib karena itu disebut di Al-Qur'an. Wasu'al anhu bid'ah, dan pertanyaan tentang istiwa itu adalah bid'ah. Karena sahabat tidak pernah bertanya tentang istiwa itu bagaimana. Ya, wa ma'adzunuka illa dhallan, dan saya tidak menyangka engkau kecuali engkau orang yang tersesat. Kau pergi. Katanya Imam Malik ketika ada orang tanya tentang istiwa. Al-istiwa ya, ghairu majhul wal kaifiyah wal ghairu ma'qul. Ya, istiwa itu tidaklah majhul, tidak diketahui. Yani orang Arab sudah ngerti makna istiwa. Tapi bagaimananya istiwanya Allah itu tidak bisa dimasukkan akal. Dan iman kepada istiwa wajib karena Allah sebut bahwa dirinya istawa ala arsy di Quran.
Beriman pada itu wajib. Dan pertanyaanmu tentang itu bid'ah, dan saya tidak wa ma adzunuka illa dhallan, saya tidak menyangka kau kecuali orang yang sesat. Pergi sana. Itu dari Imam Malik. Jadi kita aja tentang istiwa. Dan bukan seperti mazhab Muqidi yang diakui oleh sebagian orang sekarang. Iya. Mereka mengaku mazhab salaf, tapi nyatanya mazhab Muqidi. Lalu mereka kan berani menyamakan Allah itu dengan manusia. Alasannya apa? Oh, kita ikut loh. Allah bilang istawa, ya kita pahami istawa. Tapi istawa pemahaman mereka langsung diambil begitu saja makna istawa. Padahal istawa itu tidak kurang dari 7 makna. Pertanyaan kita, kenapa kamu ngambil istawa itu bersemayam, mau ada makna yang lain? Dari mana kamu berani mengatakan istawa itu maknanya bersemayam? Sampai berani Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu istawa seperti saya ini berdiri di atas mimbar saya ini. Kata Ibnu Taimiyah. Dan itu nyata, mereka coba menolak itu. Nyata ada di kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Orang yang tidak mengatakan Ibnu Taimiyah itu tajsim berarti belum baca kitab Ibnu Taimiyah. Tajsim ya ini antropomorfisme, menyamakan Allah itu dengan makhluk, dengan manusia. Jadi alasan mereka memahami seperti salaf, katanya tanpa takwil. Tapi tanpa takwilnya mereka justru terjerumus kepada takwil, yaitu memahami makna itu walaupun mereka katakan pahami secara letelek. Padahal makna istawa itu banyak. Kenapa mereka memilih makna itu istawa seolah-olah? Ini kan saya sebut mazhab Muqidi. Mereka tapi ngakunya itu mazhab salaf. Kan lucu. Mereka ngakunya itu mazhab salaf, lucu kan. Aspalnya asli tapi palsu sekarang. Hati-hati. Dan berani menyalahkan orang lain. Kita Asy'ariyah ini, Maturidiyah itu disalahkan, dianggap katanya Asy'ariyah ini menyerupakan Allah lah, macam-macam lah. Mentakwil lah. Yang mana katanya salaf itu tidak mentakwil, ajib. Itu perkataan yang aneh. Jadi maling teriak maling itu. Iya. Dia yang tajsim, dia menuduh orang tajsim. Tahu? Orang mana? Ya banyak kan kelompok yang kurang kerjaan. Ya don tangan. Ya. Alasan mereka kan mereka tidak mau takwil, tapi mereka kan berarti dengan mengatakan yadun sama dengan tangan, walaupun mereka berkelit bukan seperti tangan manusia, berarti kan mereka sudah mengiyakan konsep tangan. Tapi mereka berkelit. Dibilang ya innalillah subhanallah yang maha sifat, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Ya. Sumastawa ala arsy yughsil lailan nahar. Allah yughsil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala itu menutup malam dengan siang. Ya. Menutup malam kepada siang. Yatlubuhu hatisan. Yang mana malam itu mengikuti siang dengan cepat. Ini silih berganti, malam dengan siang. Dengan cepat. Wasyamsa wal qamara. Wan nujuma musakhkharatin. Dan Allah juga menciptakan matahari. Ay khalaqas syamsa wal qamara. Allah menciptakan matahari dan bulan dan nujum, bintang-bintang musakhkharat dalam keadaan ditundukkan bi amri terhadap perintahnya, terhadap perintah Allah. Alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan amr, perintah Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah rabbul alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. Allah alam dari situlah. Sudah jam 5 lebih. Kita lanjutkan masih di surat Al-A'raf.